dan kebebasan sipil yang terjun bebas. Revisi Undang-Undang TNI, pembahasan RUU Polri dan RUU KUHP dapat membuka jalan bagi kembalinya militerisme dan pengungkapan pelanggaran sipil. Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada Maret 2025 berpotensi menghidupkan kembali dua fungsi ABRI berdasarkan catatan imparsial. Ribuan personel TNI kini menempati posisi di kementerian dan lembaga sipil. Penempatan kini tidak hanya merusak sistem demokrasi, tapi juga menciptakan ketimpangan struktural, di mana militer aktif dan tunduk pada hukum sipil. Problem yang paling serius adalah penempatan TNI di proyek-proyek strategis nasional atau PSN, termasuk di lahan sawit Kalimantan hingga pengamanan di Papua. YLBHI mencatat bahwa hingga Juli 2024 sebanyak 2.687 prajurit dikerahkan ke Papua tanpa dasar hukum yang sah. Ini menghidupkan kembali mode darurat militer. Makanya saja dibungkus dengan istilah baru seperti KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Tindakan ini tidak hanya ilegal, tapi membahayakan keselamatan sipil karena dilakukan di area permukiman warga, bukan medan perang. Sementara itu, RUU Polri yang memperluas kewenangan pengawasan digital dan intelijen siber juga dikritik karena berpotensi memata-matai dan membungkam aksi buruh serta komunitas sosial lainnya. Menurut catatan Kontras tahun 2023, pengawasan terhadap aktivis perempuan meningkat 47% pasca pengesahan RUU ITE dan perluasan fungsi intelijen kepolisian. Hadirnya Undang-Undang Polri bisa kemungkinan bakal meningkatkan kriminalisasi buruh, perempuan, dan rakyat. RUU KUHP juga menjadi ancaman karena menghidupkan kembali pasal-pasal ya. Selanjutnya akan bacakan tuntutan. Tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia menghadapi kegiatan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau HUT. Aliansi Perempuan Indonesia menuntut 1. Solusi palsu yang menyesatkan dan mewujudkan kesejahteraan buruh, perempuan dan rakyat yang memprioritaskan keadilan ekonomi berbasis kehidupan, bukan profit. Stop PHK massal, berikan jaminan perlindungan bagi perempuan dan gelombang PHK yang 3. Perlindungan sosial terhadap kerja-kerja perawatan seperti penyediaan bengkel bagi pekerja yang berpenghasilan dan murah, subsidi sosial dan kerja-kerja domestik dan perawatan. Wujudkan kebijakan jaminan sosial universal tanpa diskriminasi terhadap status kerja atau gender. 0190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan pihak kerja sebagai bentuk dan perlindungan terhadap semua lapisan pekerja termasuk PRT, pekerja diinformalkan, pekerja digital, pekerja migran, dan lainnya. 6. Tolak kembalinya dua fungsi ABRI, cabut UU TNI dan tolak RUUHP dan RUU Polri yang melegalkan represi terhadap warga sipil. 7. Akan segera UU perlindungan pekerja rumah tangga dan melibatkan masyarakat sipil untuk RUU perlindungan pekerja migran Indonesia. Prabowo Gibran, stop tipu-tipu. Kami tidak butuh solusi palsu. Hidup buruh! Hidup perempuan! Hidup rakyat! Baik, terima kasih kawan-kawan yang menghadiri May Day bersama Aliansi Perempuan Indonesia hari ini. May Day belum berakhir, begitu perjuangan buruh juga tidak berhenti di hari ini saja, karena kita buruh akan terus melawan, menuntut keadilan atas kerja-kerja kita sebagai buruh dari penguasa.
Kita tidak butuh solusi palsu, kita butuh pemenuhan hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, terutama bagi perempuan. Oke, kawan-kawan, selanjutnya nanti akan ada aksi juga dari kawan-kawan bergerak dan kawan-kawan serikat buruh lainnya. Silakan bergabung juga di titik yang sama seperti ini di depan gedung DPR RI dan terus suarakan hak-hak kita sebagai buruh. Hidup